Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat SSW, apa kabar? Mereka. Mang, kalau Zoom ini tidak terlihat secara maksimal ya. Oh, ini kadang-kadang sambil di atas kasur, nyebut merdekanya setengah-setengah. Nggak apa-apa, whatever, nggak ada alasan, tetap kita bisa belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertatap wajah pada Zoom. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Bana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Haja Elis Ratnasari selaku founder dan co-founder Smart Synergy World. Yang saya hormati Ketua Divisi Training AA Rizal Fahmi Ramadan. Yang saya hormati para PIC, para leader, dan para reseller SSW dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertatap muka untuk sama-sama tolabul ilmi, di mana fasilitas online ini sudah diberikan oleh founder. Jangan sampai kita sia-siakan, sahabat. Ya, karena untuk apa? Untuk menambah kemahiran kita. Untuk menambah kemahiran kita khususnya kemahiran leadership pada malam hari ini. Terkhusus pada malam hari ini kita akan bedah bagaimana membangun komunikasi tim dengan menguasai interpersonal skill. Sahabat, sebenarnya bahasan interpersonal skill ini belum lama kita berbagi ilmu di final sprint. Hanya saja waktu itu tidak semua reseller bisa mengikuti karena minimal sudah ada di posisi Smart Club 20 dan level atasnya. Jadi ini kesempatan bagus untuk semua para reseller yang kemarin tidak hadir, bukan tidak hadir, mungkin belum bisa hadir gitu ya di final sprint kemarin. Oke, baik. Kita mulai. Apa itu interpersonal? Sahabat, jangan keliru karena ada intrapersonal, ada juga interpersonal. Nah, terus apa Teh Mirza bedanya? Intrapersonal ini kemampuan, kalau intra ada intrapersonal, ada interpersonal. Kalau intra itu kemampuan kita berdialog dengan diri kita sendiri. Nah, tapi kalau interpersonal ini adalah kemampuan seseorang, ya, interpersonal itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi dengan orang lain. Sehingga orang lain tuh tahu apa yang kita mau dan orang itu tahu, kita tahu apa yang orang itu mau. Sehingga ada keselarasan ya. Jadi interpersonal ini sangat benar-benar dibutuhkan oleh kita sebagai pemimpin yang sudah punya tim di bawahnya. Nah, selanjutnya sahabat, untuk memimpin, coba saya tanya dulu, untuk memimpin mana dulu nih yang paling penting? Pesannya diterima dulu oleh pendengar atau kepribadian pembicaranya dulu yang kita lihat? Ayo coba mana? Hello? Kepribadian. Nah, karena apa? Orang yang berbicara tetapi kepribadiannya tidak mencerminkan seseorang yang baik, ini biasanya tidak didengar gitu. Jadi banyak sekali orang-orang sebagai pemimpin, dia berbicara tetapi bicaranya itu tidak didengarkan oleh timnya. Hal ini kenapa? Apa alasannya kok bisa kayak begitu?
sahabat, karena ada hal yang wajib dimiliki seseorang pemimpin agar pesannya ini didengar oleh timnya. Yang pertama adalah saya pernah bahas kemarin di akhir di akhir acara, itu ada 3 hal yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin supaya apa? Supaya pembicaraannya atau komunikasinya didengarkan oleh timnya. Yang pertama adalah integritas. Integritas. Jika pemimpin ini sudah dianggap integritasnya tinggi oleh timnya, maka apapun ya yang disampaikan akan didengarkan gitu oleh timnya. Integritas itu apa sih, Teh Miftah? Integritas itu menyatunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Integritas itu apa sih, Teh Miftah? Integritas itu tanggung jawab. Integritas itu menaati aturan. Integritas itu bisa dibilang juga gentleman. Kalau salah, dia mau mengakuinya. Integritas itu berani menyampaikan kebenaran walaupun beresiko. Itu integritas. Yang kedua, hal apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin supaya omongannya didengar? Selain integritas. Yang kedua adalah moralitas. Pemimpin itu identik dengan kekuasaan, kewenangan, otoritas. Sehingga pemimpin sangat berpotensi untuk lupa diri, Bapak Ibu. Kadang berbicara kasar, kadang sewenang-wenang, kadang ada juga yang arogan dengan ucapan yang mungkin bisa menyudutkan seseorang. Nah, moralitas yang rendah mengakibatkan pemimpin tidak mendapat respect dari orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga sahabat penting sekali untuk pemimpin menjaga moralitasnya. Sehingga orang-orang yang dipimpinnya respect. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, selain tadi integritas, moralitas, apalagi yang wajib ada? Supaya omongan kita didengar sama tim kita. Yang ketiga adalah komitmen. Pemimpin yang memiliki komitmen yang tinggi akan berdampak tinggi pula terhadap efektivitas komunikasinya. Gimana ini maksudnya, Teh? Sekarang gini, pemimpin yang punya komitmen. Pemimpin yang punya komitmen yang bagaimana, Teh Mipta? Biasanya ditandai dengan apa? Biasanya ditandai dengan tepat sama janjinya, setia pada kesepakatan, komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab. Ya, itu ciri-cirinya. Sahabat ingat nggak? Umi dan Abi pernah waktu pulang dari Thailand. Itu saya perhatikan Abi dan Umi. Pulang itu jam 3 subuh, siangnya sudah ke seminar Cilangkap, jatuhnya hari Minggu. Dan malamnya silaturahim ke rumah leader saya Anoval 40 hari Bunda Haja Cucu Cuhenda. Kenapa sampai sebegitunya leader kita? Karena ada komitmen. Komitmen dalam hal apa? Komitmen dalam hal tagline dari SSW itu sendiri. Apa tagline-nya? SSW? Semangat bersaudara. Semangat bersaudara. Semangat solusi. Semangat sukses bersama. Dari situ, leader, founder kita, Abi Masturi Firmansyah dan Umi Haji Elis Ratnasari, ini berkomitmen. Komitmen terhadap janji atau setia pada kesepakatan terhadap tagline tadi. Sehingga nggak peduli itu capeknya badan seperti apa. Gitu ya. Jam 3 baru sampai. Ini sahabat coba perhatikan. Bukannya tidak diperhatikan ini. Malah saya saja ini sampai memperhatikan beliau. Karena leader by example. Jam 3 baru jadwal pulang. Lanjut ke Cilangkap. Lanjut silaturahim untuk 40 hari Bunda Haja Cucu Cuhenda almarhumah. Nah sahabat, maka sebelum kita menyampaikan pesan, maka kita harus menjadi orang yang pantas untuk didengarkan
omongannya seperti itu. Tadi saya ulang, integritas, moralitas, dan komitmen. Oke, lanjut. Sahabat leader, kalau ada yang bertanya terus, emang penting interpersonal, Teh Miftah? Sangat penting. Interpersonal ini buat apa? Pentingnya gimana? Penting banget, karena dengan adanya interpersonal skill, maka akan terbangun hubungan dan komunikasi yang efektif. Antar siapa? Antar individu, antar tim bisa, antar kelompok kerja. Sehingga nanti tercipta, sahabat, ada ide-ide, ada gagasan-gagasan, ada informasi yang sampai membentuk semua individu di dalam organisasi itu saling menghormati dan saling memahami satu sama lain. Kalau udah kayak begitu, timnya udah seperti itu, akan terwujud tim yang sangat solid. Kalau sudah mendapatkan klik seperti itu. Nah, ada beberapa contoh interpersonal skill. Miftah, yang kayak gimana sih contoh interpersonal skill itu? Satu, kemampuan komunikasi. Ya, kemampuan berbicara di depan umum. Kemampuan berkomunikasi. Terhadap mana? Terhadap atasannya, terhadap leader kita, atau terhadap teman sejawat, sesama smart club, atau terhadap tim di bawah kita. Yang pertama itu kemampuan komunikasi. Contoh selanjutnya, ada rasa empati terhadap orang lain. Nah, karena interpersonal ini sampai di titik kita tahu apa maunya dia, dia tahu apa maunya kita. Gitu. Sehingga terbangun rasa empati terhadap orang lain. Lanjut adalah kemampuan problem solving. Nah, setiap orang itu pasti ada masalah. Apalagi di dalam organisasi adalah kumpulan dari beberapa orang, lebih dari 2 orang. Berarti setiap orang berpotensi mempunyai permasalahan sendiri. Ya. Nah, gabungan dari orang-orang ini yang memiliki beberapa perbedaan pendapat ini biasanya nanti timbul konflik. Maka contoh dari interpersonal skill adalah kemampuan problem solving, menyelesaikan masalah. Lanjut apalagi Teh? Rasa kepemimpinan. Terus ada juga kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan. Nah, kita kalau ngobrol kan, kalau kita sedang berkomunikasi pasti ada orang yang menyampaikan informasi kepada kita. Maka kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan ini bisa menjadi contoh dari interpersonal skill. Lanjut apalagi Teh? Kemampuan untuk membangun serta memelihara hubungan. Nah ini, ada tim yang jauh, berarti kita harus seperti apa? Ada tim yang dekat, berarti kita harus seperti apa? Gitu ya. Kemampuan membangun serta memelihara hubungan. Dan ada juga kemampuan untuk memberikan tanggapan yang baik. Oke, itu. Lanjut sahabat, ada beberapa cara atau beberapa skill yang bisa meningkatkan interpersonal skill. Ada beberapa skill yang harus kita mumpuni gitu ya untuk meningkatkan interpersonal skill. Saya memasukkannya ke dalam 5 kategori. Yang pertama adalah listening skill. Mendengarkan dengan baik. Jangan orang baru mau ngomong cerita, udah buru-buru diambil kesimpulan. Sampaikan dulu di endingnya, baru diambil kesimpulan. Sampai dicerna. Sahabat bukan hanya mendengarkan, tetapi sampai mencerna. Mencerna, listening ini sampai mencerna, sampai kita bisa berempati kepada orang yang berbicara dengan kita. Yang kedua adalah, yang tadi listening, mendengarkan. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan public speaking. Nah, seperti kemampuan presentasi, berbicara di depan umum. Nah, ini kadang-kadang kita sudah nervous duluan kalau disuruh berbicara di depan umum ya, public speaking. Memang butuh jam terbang, sahabat. Kalau tidak dimulai, memang agak
Gimana ya? Intinya harus dicoba, harus diulang gitu. Harus punya jam terbang sehingga teman-teman nanti terbiasa berbicara di depan publik. Oke, meningkatkan kemampuan public speaking atau berkomunikasi ya, bisa jadi presentasi, berbicara di depan publik dan lain sebagainya. Yang ketiga, saya masukkan ke dalam hal yang harus kita tingkatkan untuk meningkatkan interpersonal skill. Yang ketiga adalah negosiasi. Temita apaan sih negosiasi? Nah, negosiasi itu gini, ada dua pihak yang berkomunikasi sampai menemukan posisi yang saling berkesesuaian. Itu negosiasi. Jadi di ujung acaranya, negosiasi ini seseorang memperoleh apa yang diinginkan dan pihak lain bersedia melakukan. Itu negosiasi. Sampai dapat negosiasi itu sampai dapat ya. Sampai dapat apa? Apa yang diinginkan oleh kita dan pihak lain bersedia melakukan apa yang kita inginkan. Itu negosiasi. Lanjut, skill apa lagi yang bisa kita tingkatkan untuk meningkatkan interpersonal skill? Yang keempat adalah delegating. Delegating apa teh? Delegating ini suatu kegiatan untuk memberikan suatu wewenang, ya, suatu wewenang kepada orang lain, di mana pihak yang menerima tanggung jawab ini, orang-orang yang menerima wewenang ini bertanggung jawab terhadap orang yang memberikan wewenang. Nah, itu delegating. Nah, di SSW itu ada 33 tim sebagai PIC yang diberikan kewenangan dan diberikan tanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab untuk menjadi jembatan dari founder kepada tim di bawahnya. Ada 33 PIC di SSW. Nah, lanjut apa lagi? Selain listening skill, lanjut ke kemampuan public speaking, kemampuan komunikasi, negosiasi, delegasi, dan juga manajemen stres dan konflik. Bapak Ibu kebayang organisasi berisi dari orang-orang yang lebih dari 2 orang, masing-masing isi kepalanya berbeda, gitu ya, punya pemikiran yang berbeda, maka kalau kita tidak mampu menyelesaikan dengan manajemen konflik yang baik, maka akan sering terjadi gesekan-gesekan di dalam organisasi tersebut, di dalam tim tersebut. Maka untuk mengelola stres, mengelola konflik ini wajib dimiliki oleh setiap pimpinan sehingga interpersonal skill-nya makin mumpuni. Oke, baik. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan sedikit tapi bisa diserap. Ya. Dari mulai tadi apa makna itu interpersonal, sampai kepada kemampuan atau skill apa yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan interpersonal skill. Oke, baik, itu saja Ibu Mega. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Kak Miftah yang telah memaparkan materi. Semoga semua yang pemateri yang singkat, padat, dan mungkin yang sangat jelas lah dapat kita pahami, dan apa yang sudah disampaikan tadi itu ilmunya yang sangat luar biasa. Karena kita dalam berbisnis atau menjadi seorang leader atau seorang pemimpin itu kan butuh ilmu juga. Jadi di sini ada inti-inti yang telah disampaikan sama Ibu Miftah tadi. Semoga kita bisa mengupgrade ilmu diri dan untuk tim kita di lapangannya. Baiklah teman para reseller yang mau bertanya, tadi sudah disampaikan inti-inti dari materi tadi. Mungkin pengen lebih dapat ilmu yang lebih dalam lagi. Yang mau bertanya
silakan bisa melalui chat atau bisa langsung kepada Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau bertanya, bisa via chat atau bisa langsung ya. Silakan Bapak Ibu. Wah, sepertinya udah paham ini Uni Mega. Udah Gimana soalnya? mantap semua dapat ilmunya ya. Mungkin yang Nah, dari Pekanbaru mungkin baru bisa ini. Silakan. Atau yang dari luar kota yang lain. Kalau di Bekasi mungkin dapat ilmunya terus ya. ada 86 peserta. Ya. Boleh di chat. Di chat juga Ya. belum ada yang komen. Atau Bu yang Mega, langsung juga bisa. Bu Mega izin bertanya. Ya Pak, silakan. Langsung ke pemateri kita aja Pak. Ibu Miftah. Nama Silakan dan Pak. dari SSW berapa? Baik, terima kasih Bu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu Miftahul Jannah, ini MP presenter yang luar biasa malam ini. Saya ingin bertanya, izinkan saya mau bertanya adalah tentang salah satu kemampuan interpersonal skill itu adalah tadi kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Untuk lebih jelasnya dalam hal ini adalah kemampuan presentasi. Ah, Pengalaman saya selama ini melakukan quick plan atau presentasi, setelah kita melakukan presentasi itu dari awal hingga akhir, seringnya itu mendapatkan jawaban akhir adalah, wah produknya kemahalan, atau wah saya nggak punya waktu, atau wah saya nggak bisa jualan. Nah, jawaban-jawaban seperti itu biasanya setelah kita selesai melakukan presentasi. Pertanyaan saya kepada Bu Miftah, adakah trik atau cara untuk kita menghadapi atau menghandling jawaban-jawaban calon-calon reseller tersebut yang jawabannya itu adalah intinya menolak, cuman caranya bermacam-macam. Ada yang jawabannya tadi kemahalan produknya, atau nggak punya waktu, atau nggak bisa jualan, dan lain sebagainya. Itu saja, Bu Miftah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kita langsung jawab Bu Mega. Ya langsung. Tapi ada bapak dari bapaknya lupa ngasih nama tadi. Oh iya, Dari SSW berapa Syaroni Pak? dari SSW 28. Pak Oh iya. Syahroni, Dari timnya SSW Iya. 28. timnya Iya Bupati. Bapak Saroni. Ya, benar sekali. Baik, Pak, untuk menyampaikan ke calon reseller, ada hal yang harus kita persiapkan. Jadi, tidak serta-merta kita datang sebegitu aja. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah preparation. Sudah keren nggak nih? Karena apa? Orang melihat itu awalnya dari penampilan. Itu, yang pertama adalah preparation. Yang kedua adalah ice breaking. Di ice breaking ini sangat banyak tema. Maka diwajibkan kenapa 7 kebiasaan kita harus membaca buku. Salah satunya adalah supaya nyambung sama orang mau membahas tema apapun. Itu celahnya. Kalau di ice breaking ini udah asik,
diajak ngobrolnya sudah nyambung, mau masalah apapun. Ada yang hobinya itu misalnya masak. Biasanya di Ice Breaking itu kita akan bahas satu, keluarga, yang kedua hobi, atau yang ketiga pekerjaan. Bahas di Ice Breaking itu. Kalau misalnya tema apapun Bapak nyambung, itu asik diajak ngobrolnya. Orang akan easy, Pak. Orang akan nyaman sama Bapak. Ini di Ice Breaking. Ya, sudah prepare, ketemu orangnya fresh gitu ya. Terus ternyata diajak ngobrol nyambung, orangnya cerdas, kayaknya asik banget diajak ngobrol. Itu baru lanjut. Masuk ke dalam tahapan prospek selanjutnya, yaitu building trust. Disinilah Bapak baru bisa bercerita. Ya, tidak ujuk-ujuk nih Pak. Karena apa, building need-nya nanti selanjutnya. Nah, di awal sudah kita ceritakan, baru nanti ada feedback obrolan selanjutnya, kita bisa menyimpulkan kesimpulannya beliau butuh apa. Nah, baru nanti give solution. Nah, Teh Miftah di ending acara, kebanyakan orang mau menolak, tapi bahasanya bahasa sederhana gitu, bahasa yang ringan seolah-olah dia tidak menolak. Misal itu apa namanya, produknya kemahalan. Atau saya kalau bergabung tidak bisa bicara. Atau saya nggak bisa jualan. Ini melambangkan bahwa sebenarnya kebutuhannya belum tersentuh, Pak. Contoh, kalau misalnya di tengah-tengah pembicaraan, dia sedang membutuhkan apa? Kehadiran seorang anak, saya sedang mencari program hamil dan lain sebagainya, sudah, nah, apa namanya, orangnya bercerita, sedang treatment ke dokter juga, habis sekian-sekian, maka dari situ baru Bapak maka harus meningkatkan juga kemampuan product knowledge-nya. Dari situ baru kita bandingkan, Pak. Oh, ya, di building need ini baru kita arahkan bahwa di PTBS juga ada produk yang bisa membantu dalam program hamil. Apa produknya? Hubspro dan kolagen, serta bisa untuk wanitanya. Dan juga untuk prianya bisa Ecomax atau Econac. Dari situ nanti orangnya akan tahu berapa biaya di dokter bandingkan dengan produk kita. Sehingga apa? Tidak serta-merta orang itu ngejiplak, oh kemahalan. Gitu. Terus kalau misalnya nggak bisa jualan. Nah ini dalam artian kalau orang tidak tersentuh kebutuhannya, building need-nya tidak tersentuh, ada aja yang menjadi alasannya. Gitu ya. Jadi Bapak juga harus paham produk kita keunggulannya apa saja, bisa membandingkan produk di luar juga apa saja. Nah, ini butuh namanya salah satu 5 kemahiran, yaitu product knowledge. Sekarang kalau kita bahasannya skincare. Di building need orangnya sudah kelihatan skincare. Tahunya di ujung-ujung dia bilang kemahalan. Oke, Bapak harus lihat ranahnya. Apa yang bisa membuat beda produk PTB? Satu, ini skincare-nya ternyata organik. Gitu ya. Sehingga apa? Bisa dibandingkan. Oh, bedanya organik, ternyata harganya lebih mahal karena apa? Bahan-bahannya juga lebih teruji. Nah, sehingga apa? Ada beberapa pilihan-pilihan yang bisa kita kemukakan oleh orang tersebut. Nah, ini komunikasi seperti ini, Pak, harus dirancang dari awal sebelum kita prospek. Sehingga kemungkinan-kemungkinannya kita harus menjawab apa, kita sudah paham. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau keberatan ada aja. Mungkin Pak Syahroni juga merasakan ini sebenarnya orang mau nolak gitu ya. Nah, hal yang harus ada juga, ini biasanya produk tidak lengkap. Ya, ini biasanya produk tidak lengkap. Kalau misalnya ibaratnya nggak bisa jualan dan lain sebagainya, ternyata produk kita bisa dijual dengan cara murah. Bagaimana caranya? Bisa diecer. Gitu. Jadi banyak sekali handling objection yang bakalan ada, dan itu harus sudah kita perhitungkan dari sebelum kita memprospek. Itu saja, Pak.
Jadi satu, tentu kebutuhannya dulu sampai dapat need-nya apa. Jadi kalau misalnya contoh tadi seseorang yang mau program hamil, mendapatkan 1 kali pertemuan ke dokter, misalnya sekali pertemuan, itu coba Bapak bayangkan dari mulai obat penyuburnya, gitu. Yang kedua dari mulai konsultasi ke dokternya. Ini biasanya angkanya di atas 500.000. Nah, dari situ kita mulai Pak bisa membandingkan. Sedangkan di kita biaya obat sekian, sekian, dan sekian. Maka harus tahu juga manfaat dari produk-produk yang ada di PT BES. Itu. Dimampukan lagi kemampuan produk knowledge-nya. Sehingga nggak mati gaya. Dan itu sentuh dari kebutuhannya untuk masalah kemahalan dan lain sebagainya. Oke, Pak Syaroni? Baik, terima kasih Bu Siti Nurjada. Jadi intinya adalah kita fokus pada building need ya yang sesuai Ya. dengan orang yang akan kita ajak bicara ya, building needs. Tentunya Building need. setelah preparation dan ice breaking dan lain sebagainya. Building need. Selain itu juga produk knowledge-nya itu harus kita mumpuni lagi ya. Makanya Baik, terima bersyukur Pak, kasih. tim SSC sangat pembelajar founder kita sehingga menular. Menularnya gimana? Diwajibkan untuk tim kita terus belajar di setiap hari Rabu untuk product knowledge. Terkesan itu lagi, tetapi memang harus diperdalam. Karena kadang-kadang kita dengarnya selewat. Gitu. Maka kalau misalnya kita paham dan kemahiran mengenal lebih dalam product knowledge, ini bisa banyak yang kita gali untuk di building need-nya itu. Oke, itu aja Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ya, Miftahul Jannah, Pak. Iya. Iya, terima kasih Bapak Saroni dari SSW 28. Terima kasih Uhti udah dikoreksi. Pemateri kita itu Bu Miftahul Jannah, bukan Ibu Siti ya. Ya, Uhti. Miftahul Jannah ya. Ya, Bu Miftahul Jannah. Udah ini ya Pak ya, udah lengkap ya jawaban dari Bu Miftah ya Pak ya. Iya, baik. Ya. Baik, ada apa? Ada yang lain? Silakan bertanya. Ini dari 96 peserta. Bisa langsung atau via chat juga bisa. Assalamualaikum Bu Ega. Oh ya. Waalaikumsalam Abi. Ya, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain yang mau bertanya. Coba Ya. mungkin kemarin yang ikut final sprint, pemahaman tentang interpersonal itu kira-kira sampai di mana? Silakan bagi teman-teman yang ikut boleh sharing. Jadi kami ingin melihat sampai di mana teman-teman menguasai interpersonal, sehingga nanti setelah ini kita paham, nanti kita akan lanjutkan di pekan depan itu masuk ke leadership communication, karena ini akan nyambung. Jadi mungkin boleh di-sharingkan atau Wega siapa aja yang kemarin ikut, mungkin dari SC20, SC150, atau SC500, volunteernya, sehingga biar teman-teman itu paling nggak tahu sebenarnya sampai di mana pemahamannya. Karena ini kan sesuatu yang baru untuk naik dari yang kita basic leadership masuk ke advance. Karena mungkin kalau yang baru benar-benar ini kan baru mendengarkan, tapi yang kemarin yang sudah ini sebenarnya ini adalah untuk mereview kembali
sebenarnya tentang interpersonal. Jadi silakan mungkin yang sudah ikut ya final sprint boleh untuk sharing. Coba silakan di ini Bu Eka disampaikan, ditawarkan untuk yang ikut personal. Ikut yang final sprint, silakan. Ya, Abi. Terima kasih, Abi. Ya, baik, Bapak Ibu, yang mungkin bisa memberikan apa yang ikut di acara Final Spring kemarin bisa berbagi apa yang sudah di diambil dari ilmu-ilmu itu. Silakan berbagi ilmu lah kepada teman-teman yang mungkin tidak ada hadir di sana, atau bagaimana eh, penyerapan penerimaan ilmu yang diberikan kemarin itu. Boleh sharing di di sini, atau yang mau bertanya juga silakan. Mungkin udah pada paham semua mungkin. Mbak Mega, Kamifta. halo. Oh ya, Assalamualaikum. halo Uki. Assalamualaikum Assalamualaikum. Uki. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Terima Uki. kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mbak Eka dan timnya sehat ya. Alhamdulillah Uki. Silakan Uki, bisa Baik, saya mau berbagi. sedikit juga berbagi. Baik, Bumi Yofi di mana? terima kasih atas kesempatannya. Bi, Ini ambasador. lagi ngomong, Bi. New Ambassador sedang di Lulu. Nungguin anak-anak di belakang, Bi. Enggak, ini Gini, masih new Neng ambasador, Miftah, bukan star ambasador. ya belum diganti, Bi. Biasanya AA Rizal yang gantiin, ntar diganti sama saya. Baik, 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 baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Mega, juga Bu Miftahul Jannah, Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jika kemarin yang mengikuti final sprint yang dilaksanakan pada tanggal berapa kemarin ya? 5. Itu alhamdulillah banget. Untuk saya pribadi bisa juga nyambung dengan pertanyaan Pak Saroni tadi ya Pak ya. Kalau kita sudah mengikuti tahapan di interpersonal leader, bahwa kita memang sebagai leader, sebagai pribadi juga, saat kita mengajak, menawarkan, kemudian memberitahu, kalau kita sampai ke pribadi lawan bicara kita, betul sampai yang disampaikan Bu Miftah tadi, harus melalui ice breaking ya, bercerita tentang kesamaan-kesamaan, kemudian bercerita memahami, kita tidak sekedar hanya simpatik, tetapi lebih dalam lagi. Nah, itu sebenarnya sedikit banget kita untuk ditolak. Satu. Kemudian betul mungkin punten banget ini mungkin teman-teman merasa bosan kalau kemudian ada Zoom meeting itu aja gitu. Tapi kalau kita saya jujur gitu ya, itu saja tuh kok ya nggak paham-paham gitu. Jadi teman-teman mengikuti sekali, 2 kali, mungkin sekali belum paham belas. Kedua, ketiga kali baru sekian persen. Nah, 10 kali, baru mudeng gitu ya. Jujur kami sendiri belum bisa menghitung keseluruhan. Kalau dapat tugas dari Abi, coba hitung. Kalau untuk new ambassador dapatnya berapa? Untuk star ambassador dapatnya berapa gitu. Saya jujur ngitungnya kalau dapat udah dalam bentuk uang itu saya senang menghitung. Itu artinya bahwa kita belajar, kita mengikuti Zoom berkali-kali pun pahamnya pelan-pelan. Jadi untuk pemahaman saya, pemahaman kami sendiri, untuk selain juga kita bedah sistemnya pinter, product knowledge juga kita harus
menguasai. Kalau dipikir apa sih gitu ya, kolagen, kemudian Habspro, Bimek, itu baru itu. Kalau kita wawasannya juga pengen maju, coba bukunya Pak Ustadz Buder dibaca. Sehingga kalau orang menanya, Uti, kalau sakit ini dikasihnya apa ya, herbalnya apa? Nah, kita bisa kombinasi dengan testimoni atau pengalaman teman-teman yang sudah ada, kemudian kita juga bedah buku tadi, kita kombinasikan ya. Alhamdulillah dari yang pengalaman-pengalaman yang Uti rasakan itu sangat banget mendapatkan. Nah kemudian punten kalau ini saya pernah sampaikan juga kepada timnya Bu Miftah gitu. Besok-besok itu jangan pakai kaos dong gitu ya. Alhamdulillah minggu berikutnya beliau presentasi Mas Rizky atau Reki ya, itu luar biasa udah keren gitu karena kok ya kurang nyaman ya pakai kaos banget gitu. Nah kemarin saya dikoreksi gentian, coba belakangnya jemuran, alhamdulillah karena jadi betul selain kita pinter di programnya, sistemnya, produk knowledge-nya juga oke. Yang paling penting adalah penampilan. Paling tidak ya gitu, Abi sering sampaikan ini ya, bicaranya miliaran, tapi pakai singlet, pakai kaos lusuk, sendalnya jepit, ya mungkin nggak percaya gitu ya. Nah kalau sekarang Alhamdulillah kami sudah perhatikan untuk di SSW sendiri makin keren, dan itu pun juga diakui di PT BES. Paling tidak saya sering senang juga kalau presentasi kita itu macam Bu Miftahul, saya suka sering kayaknya sebaiknya pakai jas. Bahkan saya sering titipkan pernik yang itu menghiasi dan tampilan kita jauh lebih baik. Jadi kepada teman-teman, kalau kemarin belum begitu paham, ya paling tidak pahami diri kita sendiri, kemudian tim kita. Kalau belum dalam bentuk tim ya calon reseller kita seperti apa. Jadi kita harus lebih pahami. Jangan bahasanya non sewu, jangan. Karena ini saya kemarin alamin begitu. Setiap saya ngomong, saya berpikir positif harus closing. Jadi itu termasuk belum lillahi ta'ala. Tetapi kalau kita bahasanya kita dakwah, kita usaha ya, kita usaha yang intinya ingin membantu umat terbebas dari hutang dan riba, kita presentasi, kita berdakwah, hasilnya lillahi ta'ala. Allah pasti akan menciptakan, akan menyediakan apa yang sudah disampaikan oleh kita. Kira-kira begitu Bu Miftahul Jannah, Ibu Mega, share yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ukti. Ilmunya, pengalamannya, tambahan dari yang inti-inti tadi itu sangat ini sekali Ukti. Bisa untuk memotivasi kita juga dari pengalaman Ukti langsung gitu. Jadi memang Siap. walaupun ada saling mengingatkan ya Ukti ya, mungkin Ya, ada betul. satu sisi dari dari faktor umur ya, mungkin ada yang Ukti Betul, kalau iya. nggak masalah, tapi yang muda bisa juga mengingatkan yang tua ya Ukti. Iya, betul. Terima kasih. Ya, terima kasih Ukti Kartina dari SSW 17. Tapi itu udah Star Ambassador ya Ukti, diganti lagi. Alhamdulillah, Neng Mega ya. Neng Mega sebentar lagi juga kan? Amin, amin. Ya, terima kasih Ukti. Ini selanjutnya ada Bapak Zamroni ya dari SSW 28. Hadir. Ya. Atau mau langsung Bapak atau saya bacakan? Udah Baik. Iya, langsung terima aja kasih Bapak, ya. Bu Mega. Terima kasih Ya. Ibu Miftah atas kesempatan diberikan kepada saya. Mohon izin, tadi itu
sinyal kurang baik sehingga saya tidak bisa Iya, menyimak juga dengan baik. Anyhow, iya. saya juga tidak bisa mendengar pertanyaan dari Pak Saroni dengan baik. Begini, seringkali kita menghadapi camit ya, calon mitra atau prospek ya, lebih fokus ke prospek. Prospek itu auranya lebih besar dari kita, entah karena kesalehannya atau mungkin karena usianya atau mungkin karena posisinya di masyarakat gitu. Eh, jadi ketika kita bicara dengan beliau belum apa-apa itu kita sudah mati gaya gitu. Padahal kita sudah mempersiapkan itu dari rumah. Kita mau bicara ini, bicara itu, nanti begitu dan sebagainya. Proses itu insya Allah kita akan lalui dengan baik. Tapi saat ketemu dengan camit yang ataupun prospek tadi yang luar biasa auranya gitu, kita seringkali mati gaya. Hal seperti itu kita harus melakukan apa ya Bu? Atau bagaimana caranya? Apakah interpersonal yang seperti apa sih sebenarnya yang sangat dibutuhkan untuk itu? Kira-kira demikian, Bu Mega. Semoga Oh Bu ya, Miftah berkenan untuk menjawab dan teman-teman lainnya. Terima kasih. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Silakan, wabarakatuh. silakan Bu Miftah dari Bapak Zamroni ya, SSW 28. Wah, ini luar biasa nih leader SSW 28 Bu Fatimah Nursyam. Interpersonalnya sudah mulai sehingga mulai bertumbuh. Dari tadi SSW 28 terus Yes, ya yang nanya ya. Baik, yes. Bapak saya tangkap tadi Iya, pertanyaannya, gimana nih kalau auranya lebih dari kita sehingga kita kayak mati gaya gitu ya, harus gimana? Baik, Betul, betul. kita dudukan dulu permasalahannya bahwasannya prospek ini ditujukan untuk menambah daftar nama dan juga mencari tahu kebutuhan calon reseller kita, Pak. Tujuannya itu. Jadi prospek itu bukan untuk meraup duitnya, bukan. Jadi satu untuk menambah daftar nama, list daftar nama kita. Yang kedua, prospek itu ditujukan untuk mengetahui kebutuhan dari calon reseller kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ambil dari Maslow menyatakan bahwasanya kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 5 level ya, atau 4, 1, 2, 3, 4. Oh ya 4. Yang Abraham pertama, Maslow. ya Maslow. Ini fisik Pak, yang Abraham pertama. Maslow ya. Ya, yang pertama fisik. Kalau kebutuhan orang-orang yang dalam artian untuk makan aja susah, sepertinya kalau kita Wah, obrol mati. zero itu Jaringan tidak. kurang baik. Ya, yang pertama adalah fisik, kebutuhan fisik. Jadi tergantung prospekan kita ada di titik mana. Putus. Kedua itu kan Halo Bu love, Miftah. gitu ya. Yang kedua adalah kenyamanan. Setelah fisik di atasnya itu ada kenyamanan. Yang ketiga adalah love, ya, love belonging. Dia bekerja keras apa untuk kuliah anaknya, nah itu ya, mau jalan-jalan untuk menyenangkan istrinya, honeymoon dan lain sebagainya, itu di love and belonging. Lanjut di atas itu ada esteem atau penghargaan, ya, penghargaan. Dan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Nah, kalau orang-orang yang auranya lebih dari kita, ibaratnya dia sangat sudah serba oke lah gitu ya. Dia juga ustadz, dia pengusaha, udah serba di masyarakat tersohor, secara ekonomi juga rata-rata di level atas. Nah, terus kan kita agak grogi nih. Maka yang dibahas bukan lagi Pajero, Pak. Yang dibahas bukan lagi Mobilio, tapi aktualisasi diri. Bagaimana Bapak bisa bersumbangsi, bisa memberi bantuan kepada tim di bawahnya nanti. Bersumbangsi kepada kita yang mau sama-sama berjuang untuk membangun masyarakat yang ekonominya sekarang sedang terpuruk. Jadi sudah di level atas itu aktualisasi diri, Pak. Gimana Bapak bisa membantu ke banyak orang seperti itu. Jadi udah nggak nyambung lagi kalau prospeknya orang-orang level atas, tapi yang kita bicarakan masih apa? Motor, cash gitu ya. Jadi ini level di mana status sosialnya ada di mana itu harus kita pelajari dulu. Maka di sini Abi kan menjelaskan bahwa 100 atau sampai 300 daftar nama itu yang kita kenal beliau, beliau juga kenal kita.
Sehingga objection apa saja yang mau kita sampaikan itu sudah kita prepare, Pak, sebelum kita prospek. Itu. Dan satu lagi, prospek ini untuk nambah daftar nama dan juga mengetahui apa kebutuhannya. Bukan mau kita raup duitnya, bukan. Sehingga apa? Kita untuk menyampaikan Go Berkah Noriba ini sangat easy, sangat enak. Ngobrolnya sangat apa ya? Ibaratnya orangnya itu nyaman sama kita. Berteman dulu. Asik ngomongnya, lanjut kita obrolin sesuai di level mana. Begitu. Jadi kalau menurut saya touch, sentuh sesuai kebutuhannya, apalagi kita sudah tahu ya. Kalau misalnya orang yang sosialnya di masyarakatnya tinggi harus seperti apa. Kadang-kadang jadi hampir kita sama ratain nih, Pak. Mau dia pengusaha, mau dia ustadz, mau dia ASN, mau dia hanya siapapun, pasti kita fokusnya, Pak, di poin omset sekian, profit sekian. Dia omset poin sekian, padahal belum tentu orang butuh itu. Belum tentu. Nah, jadi tergantung, kalau saya patokannya biasanya melihat di level mana. Yaitu tadi, Maslow tadi membagi menjadi 5, apakah ada di fisik, apakah ada di kenyamanan, love belonging, ataukah penghargaan atau esteem, atau aktualisasi diri. Begitu. Itu aja, Bapak. Bu Miftah nanti ketinggalan di gondol orang duluan dong. Maksudnya? Iya, kalau kita masih dengan menggunakan cara-cara yang kayak gitu ya, kita pengen tahu nanti basic need-nya apa yang dia butuhkan. Nggak taunya udah diprospekin sama orang lain, ketinggalan dong kita. Ya kan di situ berlanjut, Pak. Di situ berlanjut, nggak sampai di situ. Balik lagi, kita sudah prepare, kita sudah ice breaking, building trust, baru di building need. Enggak serta-merta sampai di situ baru terus kita selesai. Enggak, lanjutkan komunikasi interpersonal itu dengan cara tadi. Beberapa hal yang harus kita kuasai. 1, mendengarkan. Listening. Jadi kadang-kadang orang di prospek itu dia kan juga bercerita. Nah, bercerita ini kadang-kadang kita belum dia selesai sudah memberikan kesimpulan. Jadi tergantung. Saya jadi ingat waktu prospek teman di Pekanbaru. Waktu itu saya emang 2 minggu bina tim. Kebetulan kami ketemu seorang polisi. Dia secara level kemasyarakatan udah oke. Terus dilihat dari rumah, mobil, dia sudah punya. Ada rasa kayak Bapak sama. Waduh, mati gaya nih gitu. Mau apaan lagi yang ditawarkan? Tapi di building need itu ternyata istrinya bercerita, Pak, bahwa saya sudah melahirkan 5 orang anak. Dan badan-badan saya ini serasa sudah tidak menarik lagi menurut istrinya. Berarti dari situ kita bisa apa? Kasih solusi selanjutnya setelah building need, ini kebutuhan istrinya, pengen cakep, pengen awet muda, pengen badannya oke lagi, walaupun udah punya anak 5, gitu kan. Nah, berarti yang kita kasih solusinya apa? Mungkin dari produk. Balik lagi, produk penunjangnya kalau kayak begitu, 1, kita punya kolagen. Dari situ, Pak. Lanjut. Ini ternyata anaknya ada 5. Anak tengahnya ternyata butuh asupan gizi yang lebih. Teh Miftah, anak saya hidrosipalus. Jadi anak ini lebih dari anak yang 4 lainnya. Lagi, solusinya kemana? Oh iya, kita coba setelah kita mendengarkan berarti apa? Kita kasih solusi. Ternyata kita punya apa? Kalsi kan, yang di dalamnya terkandung omega 3, 6, dan 9 untuk meningkatkan kecerdasan anak tersebut. Maka di sini, benar Bapak, kemahiran 5 yang Abi bilang, 1 presentasi, ya kita belajar quick plan, 2 product knowledge itu penting. Dan jangan sampai product knowledge ini kita sampaikan sambil baca buku. Terlihat tidak profesionalnya. Maka Zoom ini penting. Enggak apa-apa Bapak di atas kasur, ada yang sambil makan, enggak apa-apa. Yang penting ini ilmunya dapetin. Karena di luaran sana ternyata emang banyak orang yang butuh produk-produk dari PT Best. Cuma kadang-kadang kita mix and match-nya itu bingung.
buat program hamil apa ya? Telepon dulu Umi Elis. Saya juga sambil belajar, Pak. Kadang-kadang gini, nih buat ini apa namanya yang sudah punya kanker darah, Bimex, Teh Miftah. Oh iya, itu sambil dipelajari, Pak. Sambil dipahami, sambil dipelajari. Apalagi yang sudah kita herbalnya yang sudah kita pakai, itu kita sambil bikin testimoni sendiri. Dan itu sangat, di lapangan sangat membantu. Usahakan tidak melihat buku. Kalau melihat buku, bagaimana kita menatap mata, eye contact, terus gestur tubuh. Kita sibuknya apa? Ngelihat produk, buku, sibuk ngebet buku, dan itu tidak profesional dan nggak asik. Gitu. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, orang itu melihat kita. Kan belum kenal sama PTBase-nya. Kan belum pernah belum pernah menggunakan produknya. Tapi siapa yang dilihatnya? Kita. Bagaimana interpersonal skill kita menyampaikan materi ini dengan easy, dengan asik, satset, ngasih ilmunya juga enggak yang kebanyakan itu enggak asik, Pak. Terus ngebet tadi dulu ya, Pak. Tadi kalsi isi kandungannya apa aja ya? Aduh, itu jadi mati kutu, mati gaya yang begitu. Karena apa? Mohon maaf, mungkin ilmunya belum banyak. Maka alhamdulillah nih, SSW, saya akui, saya jempolin. Jadi gimana caranya itu Abi Masturi ngasih ilmu sebanyak-banyaknya ke kita sampai kita dipantaskan untuk akhirnya goal sukses di PTBase. Tapi ya itu, Pak, ada yang harus kita bayar. Satu, nuntut ilmunya harus rajin. Nah, sekarang udah ada buku-buku dari Ustadz Asep Gruder, sangat membantu itu. Saya sudah baca, terus saya estafetkan ke tim saya, yuk bagaimana caranya. Banyak sekali orang yang membutuhkan. Ya, membutuhkan. Orang udah cerdas sekarang kalau bahan kimia, obat-obat kimia kita minum, efeknya akan apa. Orang banyak beralih sekali ke herbal sehingga menjadi potensi yang besar. Tinggal kita kemas, Pak. Ya, kita kemas, kita alih-alih tahu level sosialnya sudah di mana, building need-nya juga kita tahu, dan nyambung sama pengetahuan kita terhadap product knowledge gitu. Product knowledge-nya, bisnisnya, sistemnya kita sudah paham. Sehingga apa? Jadi nggak mati gaya, nggak mati kutu, setiap orang nanya ke kita nyambung. Apapun itu kita bisa jawab. Ya, mudah-mudahan menjawab, Pak. Boleh nanya lagi nggak, Bu? Ini stimulan Boleh. dengan itu, konektivitasnya. Gimana? Ada konektivitasnya. Antara pertanyaan yang akan disampaikan dengan yang tadi. Antara pertanyaan yang akan disampaikan. Pertanyaan dari saya dengan yang tadi, yang saya sampaikan tadi itu. Iya, Bapak kan tadi bertanya. Iya. Misal, gimana caranya kita nggak mati gaya sama orang yang posisinya sudah surplus gitu. Iya. Ini kelanjutannya, Bu, dari 8 step ya, 8 langkah ya, 8 langkah. Apakah harus dimulai dari pertanyaan pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya, gitu kan? Apakah yang 8 step itu hanya cuma rambu-rambu saja, di mana kita bisa melompati atau melewati, oh ini yang kira-kira yang nomor 3 nggak usah, langsung aja nomor 4 gitu, atau nomor 5-nya gitu. Itu rambu. Kadang orang kan ngacak, Pak. Kadang kita juga bertanya itu ngacak. Itu rambu. Quick plan itu rambu. Apa saja yang harus disampaikan. Pertanyaan 8 basic juga rambu. Boleh itu ngacak. Kadang-kadang kan kita dari pertanyaan 1 ke pertanyaan 2 itu loncat. Nggak harus kita step by step-nya 1 sampai saklek, nggak kayak begitu. Karena kan kita ngobrol itu kadang-kadang ke bawah sama situasi keadaannya. Dia mau bercerita, berarti kita harus dengarkan dulu. Ya, step by step. Saya bekerja di sini sudah lama, Teh Miftah, tapi ternyata perusahaannya bangkrut, bla bla bla. Itu harus mendengarkan dulu. Nah, berarti hal-hal yang kayak begitu tidak serta-merta harus berurutan, Pak. Itu bisa diacak, bisa sesuai dengan kondisi kita, tergantung konsep dan settingannya itu di situ bagaimana.
Kalau Ibu tadi bilang tergantung dan kita harus mendengarkan dulu ya. Bu Miftah bilang kita dengarkan dulu. Ternyata begitu kita dengerin ngeloer, Bu. You know Ngeloer ngeloer? apa? Ngeloer is waktunya nambah-nambah gitu loh. Artinya ini kapan gua masuknya gitu loh. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kayak begitu dulu saya juga sering. Tapi waktu itu saya belajar sama Abi Masteri. Oh iya Bu, akhirnya diginiin. Kalau udah kemana-mana dan kita sudah tahu bahwa ini jadi ngelower tadi ya. Maksudnya jadi panjang acaranya, Bapak harus sigap. Bu, kembali ke laptop ya. Nah gitu bahasanya. Dulu juga saya dengerin aja panjang bisa sejam 2 jam. Karena apa? Mungkin Iya. saat itu dia memang butuh teman untuk curhat. Saat itu juga dia pengen berbagi apa maksudnya pengen diskusi, discuss. Jadi akhirnya panjang. Bahkan kadang-kadang kalau itu teman kita sudah lama tidak bertemu, Pak, disuruh stop Iya. setengah jam itu nggak bisa. Nggak 1 jam itu bisa. nggak bisa. Kadang Maka sampai 2 kadang-kadang, hari kita dengerin. hah? 2 Kadang sampai hari? 2 hari, Bu, dengerin. Ini kapan masuknya, presentasinya kapan, kan gitu. Ya itu berarti Bapak harus pinter juga nyari celahnya. Maka Oh, iya. biasanya, yuk balik ke laptop, tadi yang aku bahas, yang komunitas anti riba ini, gitu. Jadi sebisa kita nyari celah. Emang kadang-kadang begitu, Pak. Kadang-kadang butuh waktu panjang, tapi kita harus pinter juga. Harus apa namanya mengatur bagaimana ini balik ke tujuan awal kita. Bukan berarti kita mau mengabaikan ceritanya, bukan. Tetapi kalau kita sudah bisa mampu menyimpulkan kebutuhannya apa, di situ udah set, yuk balik ke laptop. Ternyata di komunitas anti riba itu ada peluang usahanya loh, gitu. Di celah-celahnya. Ya karena kalau taruhlah gini, kita sama-sama dulu SMA, udah lama nih nggak ketemu. Sekali ketemu kan berarti itu banyak sekali yang ingin apa ibaratnya yang ingin Banget. disampaikan kan dari Iya, mulai Bu. dulu kita punya guru yang kita nyebelin misalnya Iya. atau tukang sayur lontong yang sering kita tongkrongin atau apa itu kan jadi semua yang ngederedet Iya. karena apa kangen udah lama. It's okay nggak jadi masalah karena memang kita akan ice breaking dari situ. Nggak jadi masalah. Tapi udah Bapak dapat celahnya, building need-nya udah mulai ketemu, yuk balik ke laptop. Gue tadi kan jelasin nih, karib. Aku nih lagi mulai nih concern di karib. Ternyata di situ ada peluang usaha bla bla bla. Tergantung dari kebutuhannya. Itu sih Pak memang. Dulu aku juga kayak begitu. Sampai satu hari prospek cuma bisa 2 orang karena ceritanya panjang-panjang. Iya, Bu, Saya benar. ngalamin yang Bapak alamin. Iya. Panjang-panjang, Pak. Di teman OSIS, ngobrolin pembina OSIS A, B, C, D. Itu lama. Iya, Dan makan sampai gorengan sore 5, bayarnya akhirnya. 3, bener. Ya itu. Jadi harus pandai memanage bagaimana waktu ini bisa maksimal sehingga dalam satu hari kalau kita mau maksimalkan 10 orang. Saya kebanyakan hanya 3 sampai 5 orang, Pak. Memang belum maksimal. Tetapi apa? Ya, itulah proses di mana kadang teman-teman apalagi yang sudah teman lama, lama tidak bertemu, temu kangen jadi jatuhnya kayak reuni tapi kayak kita berdua doang. Nah, itu kalau celahnya sudah dapat masuk di situ. Yuk balik lagi ke laptop gituin. Itu Oke. aja, Pak. Oke, sip. Siap, Bu Miftah, luar biasa. Inilah terus Luar biasa digali banget. karena memang salah satu hal yang bisa kita maksimalkan di interpersonal skill ini adalah kemampuan berkomunikasi. Makin sering Bapak prospek, makin sering ketemu orang, maka makin sering ketemu celahnya. Ya, semoga manfaat Bapak, semangat terus, sukses terus di PTWS. Oke? Bu, mohon maaf yang terakhir tadi yang 5 basic needs dari Abraham Maslow itu apa aja, Bu? Oke, baik. Yang pertama Pak itu fisik. Fisik, oke. Iya, yang pertama itu love. fisik. Yang kedua itu kenyamanan. Kenyamanan. Nyaman, rasanya. Yang ketiga Baik. itu adalah love. Oke. Ya, selanjutnya di atas love ada penghargaan. Penghargaan. Nah, di atasnya lagi ada aktualisasi diri. Oke, terima kasih. Siap, tinggal disesuaikan saja. Oke. Thank you, Bu Miftah. Oke, terima kasih Pak. Iya, Bu. Terima kasih Bu Mega, thank you banget. Iya, terima kasih Bapak Zamroni.
Semoga yang dijawab sama Ibu Miftah tadi bisa dipahami dan bisa untuk langkah-langkah nanti bisa ketemu dengan orang yang mungkin tadi dibilangin di atas Di atas melebihi dari level. kita lah. Ya, Ya, di atas lebih level. dari kita. Amin, amin, amin. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain atau via chat di sini belum ada, bisa langsung atau sambil menunggu Kak Miftah mungkin sedikit memberikan testimoni juga ya Kak ya. Ya. Bapak Ibu, Ibu Miftah ini adalah leader saya dulunya dari SSW 19, terus lahir ke SSW 30 dan sekarang saya berada di SSW 20. Dan itu ilmunya dari Ibu Miftah. Saya duplikasinya dari sana. Jadi ini untuk kemampuan komunikasi, jujur sebenarnya waktu saya masuk PTBS itu, saya sendiri pun belum bisa apa-apa. Dan bahkan sampai saya nggak bisa ngomong. Tapi alhamdulillah di SSW saya diajarkan semua. Walaupun ada basic saya pernah bekerja di radio, tapi bukan untuk berbicara. Tapi di PTBS saya mendapatkan semua ilmu yang yang belum saya dapatkan di usaha saya atau saya pernah bekerja di radio gitu. Jadi dengan ilmu komunikasi memang alhamdulillah Ibu Miftah karakter saya mungkin agak berbeda. Saya nggak mungkin dibilangin pendiam atau nggak bisa banyak ngomong, tapi dengan beliau mengajarkan saya, walaupun saya merasa Kak Miftah itu orangnya tegas gitu. Tapi dengan ketegasan itu saya nggak merasa takut, tapi malah lebih tertarik lagi karena beliau nggak, kamu harus bisa. Tapi karena dengan dukungan itu awalnya agak terpaksa gitu kan. Tapi lama-lama karena keterpaksaan itu saya memberanikan diri. Alhamdulillah perlahan-perlahan ternyata saya bisa ngomong di depan orang banyak. Nah inilah salah satu testimoni saya benar-benar diajarkan sama leader saya, Ibu Miftah, di lapangan. Yang orang nggak bisa ngomong, dia bisa ngomong, yang nggak mungkin bisa nggak berani di depan lah. Saya juga akhirnya bisa berani. Yang awalnya dulu nolak, Kak, nanti aja, mau belajarnya nanti aja ya testimoni. Nggak, mau belajar sekarang, mau belajar besok, itu sama aja. Jadi, alhamdulillah beliau tegas terhadap saya. Nah, disitulah saya dengan senang hati malah tambah klop, walaupun karakter kami berbeda nih. Kak Miftah orangnya tegas, saya orangnya nggak dibilangin nggak tegas, mungkin boleh dibilangin nggak banyak ngomong, tapi alhamdulillah saya bisa mengikuti arahan dari Ibu Miftah. Alhamdulillah ilmunya sangat luar biasa dan saya merasakan sekarang di lapangan pun siapa yang akan saya hadapi, insya Allah saya nggak takut. Walaupun itu di atas posisi di atas level saya gitu. Tapi saya harus minimal, saya merasa bukan menyombongkan diri, bukan. Tapi kita harus merasa lebih bahagia dari orang kita temui, walaupun satu tingkat gitu. Jadi alhamdulillah itu ilmu dari Ibu Miftah yang saya duplikasi selama ini. Jadi itu sedikit testimoni untuk kemampuan berkomunikasi. Jadi interpersonal skill kita dari berkomunikasi tadi. Mungkin teman-teman yang lain silakan. Bisa berbagi ilmu di lapangan atau mau bertanya di dalam Sudah ada di chat. Apa dari yang tadi? Halo. Halo, Assalamualaikum.
Bu Mega izin Waalaikumsalam bertanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anissa dari SSW Ya, Bu 11. Anissa. Hmm, Ya, Bu Anissa. Iya, istilahnya aku kan masih belum begitu paham untuk penjabaran untuk roadmap ya. Itu kadang-kadang aku suka udah karang-karang sendiri untuk teman-teman, istilahnya se-enjoy-nya saya untuk menjelaskan sama teman, begini loh ada di PTBS tuh begini, begini, begini. Oke, maksudnya, oh iya kita jawab. Nah, kita dalam tahap perjalanan saya menjelaskan itu, kadang-kadang walaupun itu teman udah istilahnya udah cukup lama, cukup apa, tapi kalau pada saat bertatap, alangkah baiknya kita kan kalau ngobrol kan tatap-tatapan ya. Itu saya rasakan dari sebelum saya di PTBS itu, kalau untuk tatap-tatapan lama sama saya tuh, kadang-kadang mereka tuh apa sih agak suka buang muka lagi, ntar berbalik lagi apa. Aku tuh kadang-kadang mikir apa ada yang gimana dari diri aku itu untuk mengatasi biar orang nggak semacam itu gimana tuh Bu Miftah? Apa mungkin emang awal-awal orang kalau ketemu saya ini kelihatannya tampangnya judes gitu ya. Terus kedepannya di PTBS ini gitu kalau untuk presentasi ke teman-teman apa gimana. Itu Bu Mita pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nisa, SSW 11 ya. Untuk Bu Mega, saya langsung jawab apa gimana? Ya, silakan Bu Miftah dari Bu Nisa SSW 11. Ya, Oke, betul baik. Bu Mega. Nisa baru berapa bulan di SSW, Bu? Aku tuh ada sekitar 3 bulan, jalan 4 bulan deh, Bu. Baik, 3 bulan. Mentornya siapa? Saya tuh semestinya di bawah Bu Nurdiana ya, karena aku jarang ketemu sama Bu Nur, sarang komunikasi, jadi aku lebih sering tuh ketemu sama Bu Dija. Bu Khadijah. Ya, Bu Dija MPD, Bu Khadijah. Ibu Lebih sering untuk komunikasi sama dia. Baik. Ya mungkin Saya masih coba jawab. Ibu untuk roadmap, memang untuk orang baru yang belum paham, silakan harus ada mentor yang membimbing, Bu. Harus ada mentor yang membimbing. Jadi jangan sampai salah memaknai. Misalnya smart club harus 5 kanan 5 kiri, ini maksudnya bagaimana? Terus smart club ini kalau udah kanan kiri 5-5 dapatnya apa aja? Itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan saya sendiri muncul. juga kurang paham. Ya, maka harus ada mentor yang membimbingnya. Ya, mentor yang membimbingnya, leader yang aktif, yang paham sistem. Ya, yang kalau ke seminar udah nggak disuruh-suruh lagi, itu leader aktif namanya. Maka akan update informasinya. Maka ibu harus dengan mentornya. Satu itu. Yang kedua, kalau seringkali prospek, sedangkan mau menatap wajahnya orangnya melengos-melengos gitu ya, kayak seperti nggak mau di prospek, itu mungkin ada beberapa hal yang belum terasa. Satu di ice breaking. Ice breaking ini ibaratnya basa-basi singkat, Bun. Diajak ngobrol dulu orangnya sampai merasa satu visi dengan kita, satu pemahaman, satu pemikiran. Misal kalau misalnya orangnya hobi olahraga, maka kita masuk ke dalam tema itu, ke dalam hobinya dulu. Sampai akhirnya asik, misalnya gitu. Saya ada pengalaman waktu saya ke Jogja, itu saya naik bis, waktu mau milad sahabat karib, itu saya duduk dekat dengan namanya Bu Indah orang Cikarang. Nah, saya itu kan orangnya nggak mau rugi ya. Nggak mau rugi dalam artian kemanapun prospek harus ada yang masuk daftar nama saya sebagai list daftar nama untuk di prospek selanjutnya. Hebat. Ya, singkat cerita, ternyata beliau senang yoga. Saya senangnya apa? Saya senangnya aerobik, pernah dulu aerobik. Saya senangnya aerobik, dia yoga. Tetapi kan minimal saya paham ya tentang olahraga. Maka itu orang yang tadi itu nggak kenal, Bu. Orang yang nggak kenal pasti melengos karena males gitu, nggak kenal terus ngajak ngobrol. Nah, maka di ice breaking kuncinya.
Kalau ice breakingnya nyambung, udah ke building trust-nya, dia kan bercerita, kita akan bercerita. Akhirnya turunlah kita di tempat peristirahatan, kita makan siang. Saya sengaja pepet beliau, jadi makannya adep-adepan. Nah, disitulah akhirnya dia bilang bahwa mau jaga kesehatan, biar badannya tetap ideal, bla 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 bla. Karena saya habis melahirkan, berat badan sempat naik, saya bantu dengan yoga, tapi bla bla bla. Nah, dari situ kan kita tahu dia ingin langsing. Gitu. Dari situ gimana? Berarti selanjutnya, kalau mau langsing berarti bagaimana? Nah, di PTBIS ada nggak produk untuk mendukung itu? Masuklah di situ, Bun, saya bercerita. Saya bercerita kebetulan memang pernah testimoni. Oh, sama, Bun, saya pernah di angka 105 kilo. Ternyata, sama nggak tuh? Dia ngerasa pengen langsing, saya juga bercerita bahwa saya pernah gendut dulu ibaratnya. Dulu saya 105, Bun, sekarang saya 78. Oh, gimana pemirsa caranya? Nah, mulai masuk. Karena apa? Satu, nggak langsung narik. Saya nggak tahu kalau beliau lagi mau nurunin berat badan, nggak tahu kan? Tapi dia ternyata bercerita. Nah, dari bercerita itu ice breaking. Dia ke building trust, kita mulai bercerita bahwa saya juga pernah gemuk, dibantu herbal dari PTBS bla bla bla. Tertarik nggak? Tertarik. Terus akhirnya bagaimana? Ya udah, di endinginnya. Walaupun tidak closing secara sempurna 2,6 juta, tapi beli produknya. Kan? Jadi kadang-kadang orang tidak mau dilihat tatap mukanya, terus melengos mulu, kayak nggak mau diprospek. Itu menandai bahwa ada ketidaknyamanan. Bisa jadi apa? Belum apa-apa, bisa jadi kita udah bawa produk ke depan dia. Jangan, Bu. Jadi berkawan dulu, berteman dulu sampai dia nyaman. Sudah tahu need-nya, kebutuhannya. Tadi prospekan saya ternyata pengen melangsingin badan, baru. Emang ada produknya? Udah nanya kayak gitu, baru kita keluarin. Ya. Walaupun nggak ada produknya misalnya, tapi kan kita ada PDF. Misal kita lagi lupa atau gimana, kita kan ada PDF produk. Nah ini Bu yang saya minum lah gitu. Jadi usahakan prospek itu kita dapat hatinya, dapat cintanya. Ngekliknya bagaimana? Poinnya di ice breaking. Bikin nyambung dulu, seolah-olah kita satu pemikiran, satu pemahaman gitu ya. Jadi enak kesananya pas building trust-nya. Gitu, Ibu Nisa dari SSW 11. Tadi untuk roadmap harus ada mentor, apalagi ibu baru, minta diberikan pemahaman oleh mentornya. Yang kedua itu ya untuk calon reseller yang tidak mau bertatap wajah, melengos gitu. Nah itu identifikasi oleh ibu bahwa ada yang bikin dia tidak nyaman. Ya, ada yang bikin dia tidak. Tapi maaf Bu Mista, Bu, yang saya alamin semacam ini nih bukan pada saat saya prospek aja ya. Mungkin sebelum saya bergabung di PTBES juga, istilahnya hal semacam itu udah sering kali saya alami gitu. Itu yang harus saya robah itu dari saya speaking sama temen itu gimana gitu. Oke, baik. Berarti dari sebelum Ibu masuk ke PTBES udah seperti itu? Ya, apa mungkin dari tampilan maksudnya begini Bu, ada kategori supelitas ini gini. Ada orang, nanti Ibu masuknya ke yang mana? Ada orang sebelum nyampe udah dadah. Hei, mau kemana? Ada orang disentuh aja belum tentu dia nyaut. Ada orang diajak ngobrol, dia seadanya. Ada orang baru ditanya sedikit, dia udah nyerocos. Nah, Ibu kategorinya yang mana? Aku ya, padahal kalau diajak ngobrol sih istilahnya disebut kata orang Jawa mah grapyak gitu ya. Mungkin tampilan dari pertama kali lihat saya itu, ya sih judes. Tapi kalau udah berjalan pembicaraan itu ya nyambung aja. Ya itu, tapi kadang-kadang kalau udah lama-lama dia agak melengos lagi gitu. Itu yang sering saya alami dari dulu. Ya sudah, itu tinggal ditambah
apa ya ibaratnya, kesomeannya aja. Kesomean apa sih kalau orang bahasa Sunda teh? Ramahnya tinggal ditambah. Ramahnya aja tinggal ditambah Ibu. Kalau begitu mah. Maksudnya banyakin senyumnya, jangan banyakin judesnya. Yang ditambah ramahnya aja Ibu. Karena setiap orang pasti pengen dihargai sama kita. Ya, tidak perlu orang selalu kita yang menjawab salam, tapi kan bisa kita duluan yang memberi salam. Jadi, jangan kaku. Tambah aja keramah tamahannya. Oh gitu ya. Iya ya Bu Mista. Iya kan kebanyakan Ibu gini. Kadang kan kebanyakan kita nunggu ditegur sama orang, bener gak? Tapi kalau udah di PTBes ada pola yang harus dirubah. Bisa jadi sebelum orang nyapa kita wajib nyapa duluan. Menyapa dulu. Kalau itu ya udah selesai ya namanya. Saya harus saya lakukan. Saya kalau belum ketemu orang Bu, satu hari warga saya samperin. Kebetulan saya ketua RT. Nah itu maksudnya tidak perlu orang dulu yang menyapa kita. Ayo kita sapa duluan. Harus berubah kalau di PTBes. Harus ada pola yang dirubah. Ya, harus ada pola yang dirubah. Yang tadinya mungkin banyak cembetut, kita tambahin ramahnya. Udah tadi udah. Nggak boleh lagi. Itu Ibu Nisa. Iya, boleh nanti kapan-kapan kalau itu kita ngobrol lagi Bu Mita. Ya, baik. Makasih infonya Bu Mita dengan ilmunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Nisa dari SSW 11, semoga terjawab dari pertanyaan yang tadi. Terus ya, ini harus banyak berlatih ya Bu Mega. Harus Ibu, harus semacam Bu Mega deh. Ya Ibu Nisa. Ya, terus ini ada. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini ada satu pertanyaan lagi ya kita ini. Ini ada di chat itu dari Bapak Ahmad Muslih. Masih dari SSW 8 nih. Miftah, membangun personal branded itu perlu waktu cukup panjang. Sedangkan kita perlu closing produk. Kalau bisa setiap hari one cash. Tahap mana yang bisa diaplikasikan? Bisa apa? Silakan Kak Miftah dari Bapak Ahmad Muslih, SSW 28. Pak Ahmad Muslih nanya personal brand, bagaimana itu butuh waktu panjang, sedangkan kita kan butuh closingan setiap hari, gitu ya. Nah, Bapak, personal brand emang penting-penting. Kenapa? Misalnya gini, beda Pak. Ini contoh ya. Saya ditunjuk Abi dari awal itu tidak langsung menjadi host atau pemateri. Awal menjadi panitia itu, saya menjadi apa itu namanya? Pendamping VIP, apa namanya ya? Pendamping, bukan main floor Pak, yang bawa baki ke VIP. Pendamping VIP. Tapi saya melakukannya dengan cinta, saya suka. Kenapa sukanya? Dulu ini ingat. Dulu tamunya SSW Bu Marlin, ya Bu Marlin Monru. Terus ada pada Sep Munfarid, ingat banget saya. Nah, saya kebagian tugas utama itu di awal itu, Pak, bukan langsung host atau pemateri seperti sekarang, bukan. Saya dikasih tanggung jawab sama Abi untuk mendampingi Bu Marlin. Tapi saya melakukannya dengan cinta. Saya suka pekerjaan itu. Kenapa? Sebelum orang lain ngobrol, saya bisa ngobrol dulu sama Bu Marlin. Jadi waktu yang beliau paparkan di GSS, di mana itu Sabuga, yang beliau bilang susah gitu ya, pernah kabur dari rumah sakit setelah lahiran sesar, itu saya sudah tahu semua Pak. Itu satu. Nah lama-lama Abi melihat mungkin potensi saya di host, di pemateri sampai saat ini. Itu kan butuh waktu Pak. Tidak langsung serta-merta saya menjadi host atau pemateri. Itu butuh waktu, benar. Tetapi
memang ini harus seimbang antara kemampuan di lapangan untuk closing sama kita nge-brand diri kita. Cuma yang enaknya sekarang, apalagi waktu saya sudah menjadi MC di Jogja, itu sampai ada yang menelpon, Bu Miftah tim mana? Gitu. Bu Miftah tim mana? Saya tim SSW. Jadi secara tidak langsung itu gampang sekali untuk kita akhirnya menerima closingan karena orang sudah kenal sama kita. Itu. Kalau ditanya penting mana, dua-duanya seimbang Pak, penting. Karena kita bisa menjual diri dalam artian nge-brandnya. Kita bisa menjual diri kita lebih mudah karena orang sudah kenal kita. Karena kan gini, kita pertama prospek ketemu orang ini sudah tahu database belum? Rata-rata belum. Orang sudah pernah pakai produknya belum? Rata-rata belum juga. Maka siapa yang dinilainya, Pak? Yes, kita. Yang dinilainya kita. Maka kalau kita sudah terkenal, kita sudah di branding, itu lebih mempermudah kita. Oh iya, Teh Miftah yang MC di Sahabat Karib ya? Iya, Bu. Nah, ini kejadian di Bu Novi, Bu. Pak, di Bu Novi, beliau waktu itu melihat TikTok Pak Ahdan Haris, terus Pak Ahdan langsung di mana Ibu? Di Bogor. Oke, ada tim saya di Bogor. Langsung ke Miftah. Nah, waktu itu Bu Novi langsung ibaratnya percaya. Wah, kalau dari Pak Ahdan aja sudah ke Bu Miftah, itu pasti Bu Miftah leadernya udah leader enggak abal-abal gitu. Jadi brand itu penting banget. Closingan penting juga, Pak. Nah, closingan ini akan lebih cepat kalau kita sudah di brand. Gitu. Karena orang udah familiar melihat kita gitu. Orang sudah hafal kita siapa. Sudah tahu kita itu siapa. Nah, jadi kalau ditanya pentingan mana, dua-duanya penting. Baik itu personal brand maupun kemampuan secara closing di setiap harinya. Itu butuh proses semuanya, butuh proses, butuh diasah kemampuannya. Jadi tidak ada yang ibaratnya instan. Personal brand juga kan kita prosesnya panjang. Dan ini kita harus mau nikmatin. Kalau kita prosesnya ini nikmatin, kita cinta pekerjaan kita, itu easy Pak. Enak semuanya dijalaninnya. Tapi kalau gurang-gusuh gitu maksudnya gini. Disuruh jadi main floor. Dia datang telat. Udah gitu nggak tahu harus ngapain. Dan nggak ikut briefing. Ayo susah. Mau bagaimana dinaikinnya gitu dari main floor aja udah kayak begini nah gitu. Jadi harus ada pelajaran-pelajaran yang terus kita ambil dari setiap proses pembelajaran, baik itu di brand nge-brand diri sendirinya maupun kemampuan untuk closingnya. Gitu Pak Musli. Baik, terima kasih. Ya, gimana Bapak Ahmad Musli ya? Ya. Bagaimana dengan jawaban dari Ibu Miftah tadi? Sudah terjawabkah Pak? Ya. Ya. Iya deh. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar malam hari ini, untuk sesi tanya jawab kita sudahi karena waktu sudah menunjukkan jam 21.49. Jadi mungkin next ya, berkelanjutan nanti di Senin depan tentang ilmu webinar bisnis kita ini. Baiklah, terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah hadir dalam Zoom kita malam hari ini. Terima kasih juga atas partisipasinya yang ikut dalam sesi tanya jawab dan ada juga yang testimoni dalam webinar malam hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian atau dari ucapan, karena kekurangan itu milik kami, karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada AA. Silakan AA. Ya, closing statement Kak Miftah yang belum tadi. Baik, kita closing statement dulu, Unimega. Oh, iya. Inilah, ya baik. Sahabat, 70% dari kegiatan kita berorganisasi adalah komunikasi. Ya, jika dengan interpersonal skill ini kita mampu memberikan ide-ide, gagasan-gagasan sehingga tim kita bisa menjadi tim yang solid, tim yang smart, solid gitu ya, dan bisa produktif, ya kenapa tidak? Karena pada hakikatnya setiap individu ini dalam tim kita pasti ingin disentuh, pasti ingin diperhatikan gitu ya, pasti ingin direspon dengan baik. Maka mulailah asah kemampuan interpersonal kita dengan penuh ketulusan dan cinta. Insya Allah perlahan tim Anda akan tahu Anda maunya apa dan beliau maunya apa. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.